mau ikut kursus di WW. Saya tanya, berapa lama? Mereka menjawab, 3 hari. Kapan berkat nikah? Saya tanya berulang-ulang. Berapa lama? 3 hari. Kapan berkat nikah? Saya sudah pasca. Itu hari Kamis tanggal 17 Februari jam-jam begini. Itu hari Kamis tanggal 17. Lusanya hari Sabtu tanggal 19 mereka datang antar nama untuk saya umumkan di gereja. Pada yang saya hargai dan hormati rekan-rekan pelayan pastoral dari semua kelompok kategori. Ada beberapa hal yang hendak saya sampaikan. Saya beri nama Rumpu Rampe. Yang pertama, kesan dan pesan saya pribadi terhadap kegiatan sinode. Yang kedua, beberapa hal yang kiranya menjadi perhatian kita. Baik, yang terakhir nanti ucapan terima kasih dan permohonan maaf dari saya sebagai pastor Paroki Kristus Yesus. Yang pertama, kesan dan pesan saya menyangkut sinode yang sudah berjalan kurang lebih 1 bulan dan hari ini kita evaluasi. Kesan saya sebagai pastor Paroki Kristus Yesus. Pertama, panitia inti sudah bekerja keras. Yang kedua, ada sambutan baik dari rekan-rekan pelayan pastoral dari semua kategori, mulai dari DPP DKP, pengurus stasi, pengurus lingkungan, penggerak KUB, organisasi gereja, termasuk OMK dan saudara-saudara kita para OSIS. Saya secara pribadi mengapresiasi kerja besar ini, bahwa karena kita punya kemauan, kita punya tekad, maka kegiatan besar ini dapat berlangsung baik. Sinode ini bagi saya hal baru. Saya juga mulai mengerti sinode ini apa. Ketika Romo Jeffrey jelaskan, saya mulai pelan-pelan paham. Dan juga saya baca di YouTube, ada orang persoalkan kata sinode. Ada yang bilang sinode itu urusan para uskup, bukan urusan umat, mesti pakai istilah sinodal. Saya mulai tahu dengan membaca apa yang orang komentar melalui media sosial dan juga penjelasan awal dari Romo Jeffrey sebagai ketua umum panitia. Memang hal baru, tetapi saya menilai sangat positif karena semuanya boleh berjalan baik. Saya monitor. Saya tanya orang Babul, bagaimana sinode berjalan ke tidak? Saya tanya orang Boas, sinode berjalan ke tidak? Ini Suryana berjalan ke tidak? Ini Tesik Murah berjalan ke tidak? Seon berjalan ke tidak? Siturua berjalan ke tidak? Pokik berjalan ke tidak? Buitai dan Nima berjalan ke tidak? Pada umumnya semuanya berjalan. Hanya mungkin sedikit orang, saya mohon maaf kalau dalam laporan tadi 100% berjalan baik. Tapi kalau ada yang tidak, itu saya mau mengatakan sedikit orang yang kurang melaksanakan, tidak melaksanakan kegiatan sinode. Tapi pada umumnya berjalan di semua stasi, di semua lingkungan, di semua KUB dan juga di kelompok-kelompok kategorial di Jomaria, Santa Ana, OMK dan para OJ. Saya mendapat informasi dari
Romo Jeffrey bahwa kehadiran para ojek jauh lebih banyak daripada OMK waktu itu. Ini luar biasa. Ojek yang sulit kita tangkap, harus mereka datang 30-an, sekitar 34 ke 35. Saya dapat informasi karena saya tanya. Jadi saya diam-diam saya monitor seluruh kegiatan di semua tingkatan, mulai dari stasi, lingkungan, KUB, dan kelompok kategori, kelompok doa kategori. Saya monitor dan saya secara pribadi senang karena semuanya bisa berjalan. Dan hari ini kita evaluasi. Itu kesan saya. Pesan menyangkut sinode, saya mau mengatakan apa yang sudah berjalan dan baik, bernilai positif, kita pertahankan dan kita tingkatkan pada kegiatan-kegiatan ke depan. Kegiatan apa saja? Entah sinode atau pertemuan pendalaman bahan katekese atau rapat DPP atau apa saja, supaya yang baik kita pertahankan dan kita tingkatkan. Yang masih kurang hendaknya memacu kita untuk bekerja lebih giat, lebih keras, sehingga kita bisa memperoleh hasil. Itu menyangkut sinode. Yang berikut, waktu kegiatan rapat di sini, dari semua laporan yang masuk, saya kurang mendapat laporan dari kelompok-kelompok. Waktu itu ada 7 kelompok. Saya kurang mendapat informasi menyangkut urusan jenazah. Waktu itu, mungkin dalam laporan tadi muncul itu, tetapi pada waktu kita rapat pembukaan itu, saya mendapat kesan urusan jenazah kurang mendapat sorotan. Dan karena itu, hari ini saya mau mengatakan bahwa kita hendaknya memperhatikan surat dari Uskup Atambua, bahwa dalam keadaan normal jenazah kita simpan 2 kali 24 jam, artinya 2 malam 3 hari. Selama masa Covid ada surat, ada petunjuk dari Keuskupan dalam limbah Uskup bahwa jenazah disimpan 1 kali 24 jam. Yang saya mau soroti selama ini, ada yang sudah mengindahkan surat Uskup, tapi ada juga yang belum. Karena itu saya berpesan kepada saudara-saudari, rekan-rekan pelayan pastoral, supaya kita mendorong umat kita, memotivasi umat kita untuk kita tidak simpan jenazah berlama-lama. Saya sering berkomentar begini, memang kita punya budaya simpan jenazah lama-lama supaya makan lebih banyak dan berkesempatan main judi lebih lama. Memang mungkin komentar miring, tetapi sebenarnya saya mau mengatakan jangan simpan lama-lama. Karena itu kita punya orang tua, kita punya kakak, kita punya bapak, mama, kita punya kakek dan nenek. Kita mesti menghormati jenazah dengan datang berdoa, tidak tutup buku, hidung pakai kain pipa atau kain riti atau apa saja. Kita mesti datang melayat dan mendoakan si mati dalam keadaan baik. Dan mereka menghormati jenazah yang adalah orang tua kita, atau kakek nenek kita, atau kakak adik kita, saudara-saudara kita. Jadi mohon ke depan kita terus bekerja untuk mendorong atau umat kita untuk tidak simpan jenazah berlama-lama. Tidak boleh lebih dari 2 kali 24 jam. Yang kedua, ini saya sampaikan supaya kita paham dan ke depan kita saling mendukung. Saya mengatakan bahwa kami para pastor, para suster dan frater
bersama Bapak Ibu Saudara-saudari, kita adalah rekan-rekan kerja, rekan-rekan pelayan pastoral dalam paroki Kristus Raja Sion, dalam rangka atau dalam upaya mengembangkan gereja dalam arti umat Allah di paroki Kristus Raja Sion. Dan karena itu kita mesti saling mendukung. Kita mesti kompak. Kita mesti menjalin kerjasama dan bekerja bersama-sama dalam usaha memajukan atau mengembangkan gereja dalam arti umat Allah di paroki. Sangat disayangkan kalau kadang-kadang kita saling menipu satu terhadap yang lain. Ini cerita hari Kamis lalu tanggal 17 Februari siang-siang jam-jam begini, ada satu calon pasangan suami istri datang dari jauh, dari paroki lain, dengan bapaknya, dengan saudarinya, saudara itu laki-laki itu punya saudari, dan ketua stasi datang bertemu saya. Saya tanya, bagaimana, ada urusan apa bapak-bapak dan ibu-ibu? Mereka menjawab, kami mau ambil surat bebas nikah. Untuk apa? Ikut kursus. Di mana? Rencana mau ikut kursus di WW. Saya tanya, berapa lama? Mereka menjawab, 3 hari. Kapan berkat nikah? Saya tanya berulang-ulang, berapa lama? 3 hari. Kapan berkat nikah? Sesudah Paskah. Itu hari Kamis tanggal 17 Februari jam-jam begini. Itu hari Kamis tanggal 17. Lusanya hari Sabtu tanggal 19 mereka datang antar nama untuk saya umumkan di gereja. Pada tanggal Minggu tanggal 20, Minggu 27 dan Minggu tanggal 6 Maret. Tanggal 6 Maret. Saya langsung tanya pastor, calon pasangan nikah ini ikut kursus di mana? Berapa lama? Oleh pastor siapa? Anggota timnya berapa banyak dan siapa-siapa? Dia jawab, ikut kursus 3 hari di WW oleh Romo Pius Nahak. Saya tidak percaya bahwa mereka ikut kursus 3 hari. Karena hari Kamis tanggal 17 siang sekitar jam 1-2 itu mereka masih di Sion. Kapan mereka sampai WW untuk ikut kursus? Lalu hari Jumat besoknya tanggal 18 siang-siang jam 11 saya dan Ofeli pulang dari Fatu Ahu, ketemu mereka di jalan antara Boas dan Ninggatan. 3 orang, laki-laki, perempuan, atau bapak, mama, dan seorang anak perempuan berumur 3 sampai 4 tahun. Lalu hari Sabtu siang datang antar nama untuk kami umumkan. Dan saya langsung WA, mohon maaf saya tidak akan umumkan di gereja Sion karena saya tidak mau turut terlibat dalam urusan perkawinan kilat, khusus kilat yang nanti bubarnya juga kilat. Karena itu nama itu saya tidak umumkan pada laki-laki dari sini. Saya bertanggung jawab. Dan informasi yang saya peroleh, katanya besok mereka mau berkat. Itu artinya ada penipuan. Ada penipuan. Dari yang bersangkutan, calon suami istri itu, bapaknya dan pengurus penipuan menipu saya. Dan juga rekan-rekan pelayan pastoral di tempat itu juga menipu saya. Pengumuman tanggal 20 Februari, 27 Februari, dan 5 Maret. Kok besok mau berkat? Itu artinya pemberkatan nikah mendahului pengumuman. Dan saudara-saudari, urusan seperti ini yang nanti membuat atau menyebabkan perkawinan tidak sah sejak awal. Karena ada penipuan, tidak kursus resmi, tidak ada pengumuman di gereja, dan sebagainya. Saya tidak mau bertanggung jawab atas urusan-urusan kilat yang nanti bubar kilat juga.
rekan-rekan pelayan pastoral di paroki ini. Yang pertama, saya mau mengatakan bahwa CU Kasih Sejahtera Keuskupan Atambua adalah lembaga pemberdayaan ekonomi umat Keuskupan Atambua, termasuk kita di Paroki Sion. Dan sebagai informasi bahwa tahun ini kantor pelayanan yang nanti ke depan diganti dengan nama kantor cabang CU Kasih Sejahtera akan beroperasi di Paroki Sion mulai bulan Agustus atau September tahun 2022. Itu artinya sudah ada upaya mendekatkan pelayanan dari pihak lembaga CU Kasih Sejahtera, mendekatkan pelayanan di paroki kita. Selama ini satu minggu hanya satu hari, yaitu hari Rabu. Tapi mulai Agustus atau September tahun 2022 ini akan ada kantor di sini dan pegawai bekerja di sini 6 hari kerja. Sehingga kita yang dari sini tidak ke Betul lagi, kita yang dari sini tidak ke Halilulik lagi. Kita datang saja ke tempat ini. Dan karena itu saya mohon kesediaan saudara-saudari, rekan-rekan pelayan pastoral untuk kita terus memotivasi umat kita agar ada yang mau menjadi anggota CU Kasih Sejahtera Paroki Kristus Raja Sion. Ya, tolong saling memotivasi, saling mendorong untuk kita kembangkan lembaga pemberdayaan ekonomi umat kita, mengajak teman-teman kita, memotivasi anak-anak kita untuk menjadi anggota CU Kasih Sejahtera Keuskupan Atambua. Yang berikut, mohon kesediaan para kepala sekolah dasar Katolik yang ada. Sebentar sesudah pertemuan ini atau sesudah makan, kita bersabar karena saya masih mau mendapatkan informasi dari saudara-saudari para kepala sekolah dasar SD. Yang berikut, ucapan terima kasih dan permohonan maaf. Saya sebagai pastor Paroki Kristus Raja Sion sangat mengapresiasi dan menyampaikan limpah terima kasih kepada Romo Jeffrey sebagai Ketua Umum dan Pak Kaspar sebagai Ketua Pelaksana, Suster sebagai Bendahara, dan Frater sebagai Sekretaris yang sudah bekerja keras menginformasikan, mensosialisasikan, dan menyelenggarakan kegiatan sinode baik di tingkat paroki maupun di tingkat stasi, lingkungan KUB, dan tingkat kelompok kategori. Sekali lagi, banyak-banyak terima kasih atas usaha dan kerja keras dari Romo Jeffrey dan kawan-kawannya. Yang kedua, dari tempat ini juga sebagai pastor paroki menyampaikan penghargaan dan limpah terima kasih kepada segenap anggota DPP dan DKP. Limpah terima kasih kepada semua perangkat pastoral, tingkat stasi, tingkat lingkungan, dan penggerak KUB. Juga banyak-banyak terima kasih kepada para senior atau para ketua organisasi gereja yang sudah menghimpun dan bersinode bersama anggota-anggota baik di tingkat stasi, tingkat lingkungan, tingkat KUB maupun tingkat kelompok kategori. Sekali lagi saya menyampaikan penghargaan dan limpah terima kasih atas kerja keras Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan pelayan pastoral. Mengapa saya katakan hal ini?
Karena kalau saya, Romo Jeffrey, Romo Lando, Frater, dan dua suster ini sendiri bekerja, tidak mungkin kegiatan sinode ini terlaksana. Hanya karena ada kerjasama di antara kita, ada sikap saling mendukung antar kita, dan karena ada kemauan baik dari kita semua, maka kegiatan sinode di Paroki Kristus di Seon dapat terlaksana dengan baik selama kurang lebih 1 bulan, dan hari ini kita evaluasi. Yang terakhir, teriring ucapan terima kasih dari tempat ini, dari hati yang ikhlas, saya menyampaikan permohonan maaf atas keterbatasan kami, khususnya saya sebagai pastor Paroki Kristus Raja Seon. Bisa saja kadang-kadang saya kurang terlibat karena ada kesibukan lain. Saya dari hati ikhlas menyampaikan permohonan maaf. Itulah 1-2 penyampaian dari saya atas perhatian Bapak Ibu, saudara-saudari, para suster, Romo dan Frater. Sekali lagi saya menyampaikan banyak terima kasih. Selamat siang, Tuhan berkati, saya kembalikan.